karena tanah seperti ini tentu kurang akan unsur hara. Terus apakah tidak penting untuk pupuk kimia? Ya, tentu kita tetap menggunakan, hanya saja pupuk kimia hanya sebagai pupuk tambahan dan yang diperkuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, jadi video kali ini saya akan melihat perkembangan kopi muda kita ya. Ini kopi baru buah pangkal ya, karena tahun kemarin itu masih belajar dan ini buah pangkal. Jadi seperti apa keadaannya, ikuti terus videonya. Oke sahabat tani ya, jadi langsung ya, karena ini mengapa saya katakan buah pangkal ya, karena tahun kemarin itu memang masih belajar 1-2 batang. Dan mungkin bagi sahabat tani yang belum pernah melihat videonya, ini sudah ada video sebelumnya ya. Ini posisi kopi ditanam di lahan yang tandus ya, karena ini pekarangan. Dia bisa seperti ini karena dibantu dengan pupuk kompos. Oke, kita akan lihat kondisi buahnya ya. Ini kalau menurut informasi yang memberikan bibit ya, ini awalnya katanya posisi buahnya ini besar-besar, tapi kenyataannya ya memang banyak sih yang besar tapi tidak rata ya, ada yang kecil ya. Seperti ini juga kecil, tidak semua besar-besar ya. Ini juga buahnya sedang ya, ini tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. Namun seperti apapun keadaannya, terima kasih buat yang memberikan bibitnya ya. Ini sudah mulai berbuah, sudah buah pangkal. Seandainya benar ini kalau kopinya besar semua, ini sudah cukup lumayan ya. Oke sahabat tani khusus pemula ya, perlu diperhatikan. Jadi jangan pernah beranggapan tanah yang tandus itu tidak bisa ditanami. Sekali lagi, ini posisi tanah memang sangat tandus karena memang rencananya mau dibuat rumah ya. Ini pekarangan, tapi ini bisa tumbuh seperti ini karena diperkuat dengan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Jadi kalau hanya mengandalkan pupuk kimia, maka ini tidak akan bisa seperti ini. Untuk pertumbuhan sendiri ini sahabat tani ya, jadi ini belum bisa merata ya. Ada yang subur dan ada yang belum. Nih. Dan ini kita mulai tambah pupuk kandangnya ya. Jadi kita lubang. Kita memang tidak membuat lubang semua ya. Kita hanya pilih, kita hanya cari yang pertumbuhannya terhambat ataupun kurang subur. Jadi kita lubang, kita kasih pupuk kandang dan kembali ditutup. Jadi harapannya nanti bisa pertumbuhannya bisa sama. Diusahakan untuk perawatannya semaksimal mungkin ya. Jadi seperti ini sahabat tani, kalau memang yang komposnya banyak ya, ini karena di samping rumah ini tentu banyak sampah-sampah organik yang dibuang sini, jadi ini sangat bagus pertumbuhannya. Ini sahabat tani, ini posisi buahnya ini besar-besar ini. Nah, kalau memang sama seperti ini semua, ini mantap. Ini hampir sebesar buah melinjo. Jadi untuk perawatan sekali lagi ya, kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi setiap batang diusahakan sama pertumbuhannya, itu cara kita merawat dia agar nanti hasilnya pun bisa maksimal ya.
Oh iya sahabat tani, dan ini tidak luas ya, ini hanya tanah pekarangan, dan ini untuk tanamannya kurang lebih sekitar 192 batang ya. Ini kita posisi dari atas ya, kita lihat ini kelihatan semua ya. Pasti masih kelihatan ya mana pertumbuhan yang masih terhambat dan butuh tambahan nutrisi ataupun pemberian pupuk kandang. Oke sahabat tani ya, itulah perkembangan kopi baru kita ya. Ini sudah mulai berbuah pangkal ya. Insya Allah tahun depan ini ngagung. Jadi sekali lagi ini tanahnya tanah tandus, dan kita berkuat dengan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Bagi sahabat-sahabat petani pemula atau petani milenial ya, jangan pernah menyerah ketika menemukan lahan yang tandus. Ketika kita ingin menanam kopi, maka usahakan diperkuat dengan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Jika hanya mengandalkan pupuk kimia, saya yakin tidak akan maksimal, karena tanah seperti ini tentu kurang akan unsur hara. Terus apakah tidak penting untuk pupuk kimia? Ya, tentu kita tetap menggunakan, hanya saja pupuk kimia hanya sebagai pupuk tambahan, dan yang diperkuat tetap pupuk kandang dan pupuk kompos. Sahabat tani, tetap semangat, jangan pernah menyerah, teruslah jadi pengamat di kebun sendiri, agar setiap perkembangan kopi kita bisa tahu, dan ketika ada masalah kita cepat cari solusinya. Dan satu lagi catatannya sahabat tani ya, tetaplah bijak dalam kita bertani ya. Tidak hanya kita merawat kebun itu ketika melihat harga kopi yang mahal. Jadi ketika harga kopi mahal, biasanya kita berbondong-bondong merawat. Yang belum nyambung biasanya nyambung, yang rumputnya sering bongkor biasanya terus dirawat. Itu bagus, tapi tentunya kurang bijak ya. Artinya ketika kita memang terjun di dunia pertanian, khususnya di kebun kopi, baik itu harga mahal ataupun murah, tetap kita rawat, karena demi keberlanjutan pertanian kita ya. Jadi sekali lagi, kita bertani apapun itu ya, tapi khususnya untuk di kebun kopi, kita tidak hanya merawat ataupun semangat ketika melihat harga yang tinggi, harga murah pun tetap semangat. Oke sahabat tani, demikianlah, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.